Hai programmers, balik lagi sama gue Adrian. Nah, kalian lagi bingung sama function dan looping di PHP? Tenang aja, karena kita bakal bahas bareng-bareng di video kali ini. Simpelnya, bayangin aja kalau kalian lagi masak. Pasti ada resep yang sering kalian ulang-ulang kan? Nah, di programming, function itu kayak resep aja. Kita bikin resepnya sekali, terus resepnya bisa dipanggil dan dimanfaatkan lagi kapan aja. Sedangkan looping itu seperti mengulang-ulang suatu pekerjaan. Misalnya, kalian mau nulis hello world nih sebanyak 100 kali. Kita nggak akan perlu nulis satu-satu tuh. Nah, biar kalian makin paham, ini contohnya. Pertama, kita bakal masuk ke function nih. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin, function tuh kayak kalian sedang membuat kue. Setiap langkah dalam membuat kue, mulai dari menyiapkan bahan, mengaduk adonan, hingga memanggang, bisa kita anggap sebagai sebuah fungsi. Dengan adanya fungsi, kamu bisa membuat resep kue ini sekali, lalu menggunakannya berulang kali untuk membuat kue yang sama. Nah, di PHP juga, fungsi itu seperti resep kuenya. Kita tulis sekali kodenya untuk melakukan tugas tertentu, lalu kita panggil fungsi itu setiap kali kita butuh kodenya untuk melakukan tugas tersebut. Di sini kita memiliki fungsi tambah yang menerima dua parameter, yaitu A dan B. Fungsi ini mengembalikan hasil penjumlahan kedua angka tersebut. Bayangkan fungsi tambah itu seperti mesin hitung kecil. Kita kasih dia dua angka, misalnya 5 dan 3, lalu mesin ini akan menghitung jumlahnya. Dan kasih tahu kita hasilnya yaitu 8. Bagian-bagian mesin hitung ini bisa kita sebut seperti ini. Bahan bakarnya yaitu parameter A dan B, dan cara kerjanya yaitu body fungsinya. Setelah menghitung, mesin ini akan mengembalikan hasilnya kepada kita sebagai sebuah return value. Oke, next kita bakal bahas looping. Kalian pernah nggak sih melihat sebuah kincir angin berputar terus-menerus? Itulah kira-kira konsep dari looping dalam pemrograman itu sendiri. Looping adalah cara kita memberitahu komputer untuk menjalankan suatu perintah berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Dalam PHP, salah satu jenis looping yang paling populer adalah for loop. Kita akan belajar bagaimana menggunakannya untuk mengotomasikan tugas-tugas yang berulang. Nah, bayangkan kalian punya sebuah mesin penjual otomatis nih. Kalian memasukkan uang, memilih produk, dan mesin tersebut akan mengeluarkan produk yang kalian beli. For loop itu seperti mesin penjual otomatis yang mengulang suatu tindakan. Mari kita bongkar mesin for loop ini satu persatu yuk. Di sini ibaratnya kalian akan memasukkan uang untuk pertama kali, untuk memulai transaksi. Dalam for loop, ini seperti menentukan angka awal perulangan. Misalnya kalian mulai dari angka 1, jadi kamu tulis variabel i sama dengan 1. Setelah masukkan uang, kamu memilih produk yang ingin beli. Dalam for loop, ini seperti menentukan kapan mesin berhenti mengeluarkan produk. Misal, kalian ingin membeli 5 produk. Jadi kalian tulis variabel i kurang dari sama dengan 5. Artinya, selama jumlah produk yang sudah keluar masih kurang dari atau sama dengan 5, mesin akan terus mengeluarkan produk. Setiap kali kamu ngambil satu produk, jumlah produk yang tersisa di mesin akan berkurang. Dalam for loop, ini seperti menentukan bagaimana nilai variabel i berubah setelah setiap pengulangan. Misal, kalian tulis variabel i++. Artinya, setelah satu produk keluar, nilai variabel i akan bertambah 1. Jadi, for loop yang kita buat tadi akan mulai dari angka 1, terus mengulang selama angka masih kurang dari atau sama dengan 5, dan setiap kali mengulang, angka akan bertambah 1. Hasilnya, mesin akan mengeluarkan produk berupa angka 1 sampai 5. Oke, next kita bakal bahas bagaimana cara kita ingin menggunakan function dan looping dalam satu program. Nah, bayangin nih, kita punya soal yang berisi bilangan random dalam satu rentang angka. Nah, di dalam soal ini, kita disuruh untuk mencari bilangan prima yang ada di dalam rentang angka tersebut. Bagaimana programnya? Nah, pertama-tama kita akan buat fungsi bernama isPrime. Fungsi ini menerima sebuah bilangan sebagai parameter dan mengembalikan true jika bilangan tersebut adalah bilangan prima dan false jika bukan. Fungsi ini menggunakan beberapa optimasi untuk meningkatkan efisiensi pengecekan, seperti memeriksa kelipatan 2 dan 3 terlebih dahulu. Kemudian memeriksa kelipatan bilangan ganjil mulai dari 5 dengan selang 6. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu batas bawah dan batas atas. Rentang yang akan dicari bilangan primanya. Fungsi ini menggunakan loop for untuk iterasi dan batas bawah hingga batas atas. Pada setiap iterasi, fungsi isPrime dipanggil untuk memeriksa apakah bilangan saat ini adalah bilangan prima. Jika bilangan tersebut adalah bilangan prima, maka bilangan tersebut akan ditambahkan ke dalam array primes. Akhirnya, fungsi find primes mengembalikan array yang berisi semua bilangan prima yang ditemukan. Nah, di dalam penggabungan program ini, fungsi isPrime memiliki tugas spesifik, yaitu memeriksa apakah sebuah bilangan adalah prima.
Dengan memisahkan tugas ini ke dalam sebuah fungsi, kode menjadi lebih modular dan mudah dibaca. Lalu, yang kedua ada fungsi find primes. Fungsi ini menggunakan loop for untuk iterasi melalui rentang bilangan dan memanggil fungsi isPrime untuk setiap bilangan. Dengan cara ini, kita dapat memanfaatkan kembali fungsi isPrime untuk setiap bilangan dalam rentang tersebut. Oke, dalam video ini kita telah mempelajari dua konsep dasar dalam pemrograman PHP, yaitu fungsi dan perolangan atau looping. Fungsi memungkinkan kita untuk membagi kode menjadi bagian-bagian lebih kecil dan dapat digunakan kembali, sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Sementara itu, perulangan memungkinkan kita untuk menjalankan sekumpulan instruksi berulang kali, sehingga kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali. Dengan menggabungkan fungsi dan perulangan, kita dapat membuat program PHP yang lebih efisien, fleksibel, dan mudah dipelihara. Nah, sekarang kalian udah memiliki bekal yang kuat nih. And remember, the likelihood of becoming a professional increases with training. Jadi, latihan terus guys, dan thanks for watching. See you guys next time.